Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Masih dalam pertarungan, setelah Luo Feng diserang menggunakan kerucut air hitam yang beracun, tubuh Luo Feng dengan cepat pulih kembali. Itu karena tubuh Dewa Luo Feng sempurna, jadi erosi hukum beracun sama sekali tidak dapat mengguncang tubuh dewanya. "Apakah hanya itu racunnya?" kata Luo Feng sambil tersenyum, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Itu adalah pedang bayangan darah. Pada saat Luo Feng memegang pedang itu, sumber hukum kehidupan dan kematian secara alami tergerak, dan cahaya pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ketiadaan. Secara alami menyapu ke empat penjuru dan juga memaksa kerucut-kerucut tajam itu mundur. "Telah diracuni oleh hukumku, beraninya bersikap sombong." Sosok berjubah hitam itu tertawa. Sosok itu berputar dan menjadi lebih besar. Dan dalam sekejap mata, sosok itu sudah semegah gunung. Dia sekarang berpakaian baju besi bersisik, seperti monster tegak, dengan 4 kaki tebal, tubuh kekar, 8 lengan berwarna biru tua, dan 3 kepala yang menyerupai kepala kadal. Heiduomo sekarang berkepala 3, dan berlengan 8, masing-masing cakarnya memegang tombak hitam. Ketiga kepalanya dipenuhi dengan gas beracun yang menyebar di udara, menyebar ribuan mil dan mengeringkan banyak tumbuhan. Menjulang tinggi seperti gunung, ketika kepala besar itu menatap Luo Feng dan mengeluarkan raungan rendah. "Belum mau menunjukkan tubuh aslimu?" "Ini hanya kamu," jawab Luo Feng yang memegang pedang di satu tangan dan menatap raksasa itu. "Kalau begitu, biarkan kamu mati hari ini," kata Heiduomo. Ketika kepalanya tampak sangat mengerikan, langkahnya yang besar melangkah melewati awan dan kabut, dan dalam satu langkah, 8 tombak itu menyelimuti langit dan bumi, menyerang Luo Feng. Seluruh tubuh Luo Feng telah berubah menjadi cahaya pedang kelabu. Yang satu merupakan benda yang menjulang tinggi dan besar, yang satu lagi kecil, dan kedua sisinya bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Cahaya pedang itu mengandung kehalusan sumber kehidupan dan kematian, dan juga membawa kekuatan embrio pedang tingkat Raja Dewa, dan juga menanamkan kekuatan Dewa Agung yang terkandung dalam tubuh Dewa Luo Feng yang sempurna. Di sisi lain, kekuatan tombak itu sama mengerikannya. Dan sudah lama sejak Heiduomo menjadi dewa sejati abadi, mengolah metode rahasia, dan telah menghabiskan banyak sumber daya. Saat ini, cahaya pedang dan tombak bertabrakan. Ukuran tubuh Luo Feng yang kecil dan ukuran tubuh Heiduomo yang besar, keduanya terkejut dan mundur sedikit. "Tidak heran kau berani datang dan bersaing memperebutkan barang-barang aneh. Memang memiliki kekuatan," kata Heiduomo. Dia menjadi semakin serius, dan 8 tombak hitam bekerja satu sama lain dengan panik mengepung Luo Feng. Dengan tombak yang keras, pedang hidup dan mati Luo Feng hanya dapat dianggap setara. Tapi sekarang, 8 tombak itu terkoordinasi dengan sempurna. Ancamannya telah meroket beberapa kali. Pada saat ini, rangkaian teknik tombak langit hitam telah dilepaskan sepenuhnya, dan Luo Feng merasakan sekelilingnya ditutupi oleh tombak. "Teknik pedang terkuatku sekarang hanya jurus pedang hidup dan mati," gumam Luo Feng. Dia sedikit malu, lagi pula dia baru saja menjadi dewa sejati abadi dan datang ke benua asal, jadi dia tidak punya waktu untuk mempelajari warisan. Sambil memegang pedang bayangan darah, Luo Feng maju mundur untuk mengayunkan pedang itu yang sepenuhnya ditekan oleh 8 bayangan tombak, dan kadang-kadang ditusuk oleh tombak atau terbelah, sehingga Luo Feng terbang kembali dan menghantam tanah. Apa yang terjadi? Dia telah menyempurnakan tubuh dewanya kalam seperti itu. Bagaimana mungkin teknik pedangnya begitu biasa? Kata Heiduomo. Sebaliknya, dia menjadi semakin berhati-hati
dan dia tidak pernah berani menceroboh. Sebaliknya, dia menjadi semakin berhati-hati. Dia tidak pernah berani ceroboh saat menghadapi musuh dewa sejati abadi. Saya khawatir ada konspirasi. Heiduomo percaya pada satu hal, dia tidak akan mudah percaya pada metode musuh. Kekuatan dewa yang membara. Aura Heiduomo segera meroket dengan mengaktifkan kekuatan dewa yang membara. Kekuatan serta kecepatannya segera meroket. Aura yang dahsyat itu menghantam ke segala arah, membuat Luo Feng terkejut. Luo Feng juga segera membakar kekuatan dewanya. Metode pembakaran kekuatan dewanya saat ini secara alami sedikit lebih rendah, jauh lebih rendah daripada metode yang dikuasai oleh Heiduomo. Ini kekuatan dewa yang membara, tapi kekuatannya tidak bertambah banyak. Bukankah ada cara rahasia untuk mendapatkan kekuatan dewa yang membara? Lalu, dari mana dia berani merampok harta karun itu? Pikiran itu terlintas di benak Heiduomo. Namun pada kenyataan, aksinya tidak berhenti. Kekuatan 8 tombak itu menjadi semakin mengerikan. Ledakan, meskipun kedua belah pihak membakar kekuatan dewa mereka pada saat yang sama, jelas bahwa situasi Luo Feng bahkan lebih buruk. Dia benar-benar tertekan dan dia dipukul oleh tombak lagi dan lagi. Luka-lukanya jelas lebih parah. Tuan, apakah Anda ingin saya bertindak? Sebuah suara terdengar di hati Luo Feng. Itu adalah binatang sektor Morosa yang sedang menyaksikan pertempuran dari jauh. Aku sedang bersenang-senang, jangan ikut campur, kata Luo Feng. Meskipun Luo Feng dipukul berulang kali, dia mengandalkan tubuh dewanya yang sempurna dan kekuatan dewa yang hampir tak terbatas. Dan dia dapat sepenuhnya menanggung cedera ini. Jadi dia bisa merasakan pertarungan di tingkat dewa sejati abadi sepenuhnya. Heiduomo memang memiliki keuntungan, tetapi dia tidak dapat membunuh tubuh dewa Luo Feng yang membuatnya diam-diam ketakutan. Sungguh metode rahasia pemurnian tubuh yang kuat. Kalau begitu, biarkan dia melihat gerakan mematikanku. 10.000 dunia hukum tombak langit hitam adalah satu. 10.000 dunia hukum tombak langit hitam adalah satu. Kekuatan dewa yang membara Heiduomo dengan panik mengalir ke 8 tombak, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya terdistorsi. Kemudian Luo Feng melihat tombak yang membawa kekuatan penghancur dunia di depannya dan menebas langsung ke kepalanya. Ledakan, kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, sehingga Luo Feng dibombardir dan jatuh dalam sekejap. Tetapi pada saat yang sama, ketika Luo Feng jatuh, tombak kedua, tombak ketiga segera menyusul. Dalam sekejap mata, ribuan tombak menebas tubuh Luo Feng secara berurutan. Masing-masing terus menerus, dan Luo Feng tidak mampu menahannya saat terjatuh. Jadi dia hanya bisa menahan gerakan ini dengan tubuhnya. Dalam waktu kurang dari sekejap setelah jatuh dari ketinggian, ribuan tombak telah mengenainya. Luo Feng menjadi buta, hanya untuk merasakan bahwa kekuatan teror yang tak berujung terus-menerus terpancar ke dalam tubuhnya, terus-menerus memusnahkan kekuatan dewanya. Seluruh tubuhnya dibombardir dan ditabrakkan ke bumi, dan ledakan mengerikan menyebar ke segala arah, menyebabkan pohon-pohon tumbang, gunung-gunung dan batu-batu runtuh, sehingga makhluk-makhluk asing dalam jarak ratusan juta mil terdiam. Semuanya tidak aktif. Sekalipun daratan benua asal stabil, daratan itu tetap membentuk cekungan raksasa. Setelah benturan itu, dan Luo Feng terbaring di lubang paling tengah dari cekungan itu. Wah, Luo Feng berkedip dan duduk tegak di dalam lubang. Tuan telah dipukuli dengan sangat parah. Morosa yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup matanya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyampaikan isi hatinya. Tuan, apakah Anda benar-benar tidak membutuhkanku untuk bergerak? Tidak, aku baik-baik saja. Luo Feng menjawab dengan suara telepati, lalu menatap ke arah Heiduomo yang besar. Heiduomo menatap Luo Feng yang kecil, dan mata ketiga kepala itu penuh dengan kekhawatiran. Dia masih belum mati. Heiduomo tahu betul bahwa jika dia sendiri menahan serangan seperti itu, tubuh dewanya pasti akan runtuh.
dan dewa sejati abadi yang aneh ini benar-benar bisa menahannya. Tidak bisa dimakan olehnya. Mata ketiga kepala Heiduomo menjadi semakin suram. Jika aku ingin membunuhnya, aku harus menghancurkan tubuh dewanya dalam satu gerakan. Kalau begitu, hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu menggunakan jurus terlarang, metode tombak langit hitam. Aku tidak percaya dia masih bisa menahannya, kata Heiduomo. Dia tak ragu mengeluarkan jurus terlarang, dan pada saat ini di hadapan Luo Feng, tubuh agung Heiduomo seakan meledak, dan sejumlah besar kekuatan dewa benar-benar mendidih. Heiduomo membakar 50% kekuatan tubuh dewanya dalam sekejap. Langit hitam menghancurkan. Tatapan mata ketiga kepala Heiduomo menjadi semakin dingin, dan mereka mengayunkan 8 tombak itu. Kekuatan dewa yang tak tertandingi dituangkan ke dalam 8 tombak, dan 8 tombak itu melambai secara ilusi, secara alami menyatu menjadi bayangan hitam seperti pilar surga, dan bahkan Heiduomo sendiri terintegrasi ke dalam bayangan hitam itu. Bayangan langit yang bagaikan pilar sedang turun deras. Jurus ini merupakan jurus putus asa Heiduomo. Jika ia tidak dapat membunuh musuh dengan jurus ini, ia tidak akan ragu untuk melarikan diri dengan sekuat tenaga. Hebat! Luo Feng menatap bayangan pilar ini, dan pada saat ini dia merasakan pesona kehancuran besar dan kembalinya segalanya ke dalam kekacauan. Gerakannya sudah memiliki konsepsi arsitektur yang kacau. Setelah kesepian sekian lama, kini dia bertemu dengan orang yang begitu kuat, membuat darah Luo Feng mendidih karena kegembiraan. Luo Feng langsung mengayunkan pedangnya untuk menahan bayangan hitam pilar dari langit, dan saat dia melakukan kontak, tubuh Luo Feng terkejut. Dia bisa merasakan kekuatan bayangan hitam pilar itu langsung tersalur ke dalam tubuhnya, dan ledakan besar tiba-tiba terjadi di tubuhnya. Luo Feng yang memiliki tubuh dewa sempurna juga merasakan bahwa gerakan ini luar biasa, dan dia memusnahkan sejumlah besar kekuatan dewanya dalam sekejap. Luo Feng berada di udara, tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan di bawah ledakan yang mengerikan itu, gelombang kejut menyebar ke segala arah, jauh lebih kuat daripada akibat sebelumnya. Ledakan dahsyat ini menyebabkan banyak luka pecah di permukaan tubuh Luo Feng. Melihat Luo Feng yang tubuhnya compang-camping di udara dan memiliki banyak luka, Heiduomo tertegun. Dewa abadi itu belum runtuh. Heiduomo tidak dapat mempercayainya. Gerakan terlarangnya telah menghabiskan 50% kekuatan dewanya, ditambah dengan kerugian sebelumnya. Sekarang hanya tersisa 30% dari tubuh dewanya. Dia secara alami jauh lebih lemah, dan dia tidak dapat melakukan gerakan terlarangnya lagi. Di sisi lain, semua luka Luo Feng sembuh secara otomatis, dan dia menatap Heiduomo. Apakah ada jurus yang lebih kuat? Jantung Heiduomo yang besar itu bergetar, lalu dia melarikan diri tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan melesat menembus langit malam dan melarikan diri jauh. Bunga kristal darah ungu biru diperkirakan akan matang dan gugur dalam beberapa hari. Aku akan pergi ke kota Huyang terlebih dahulu untuk meminta bantuan, pikir Heiduomo. Dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Masih banyak master di cabang Shiguo di kota Huyang. Jika saatnya tiba, aku yakin kita akan dapat mengalahkan dewa sejati abadi yang aneh ini. Di sisi lain, Luo Feng hanya memandanginya dari jauh, dan tiba-tiba fluktuasi yang tak terlihat langsung menyapu Heiduomo. Sementara itu, Heiduomo yang melarikan diri melihat pusaran kabut hitam tak berujung dalam keadaan lindung, dan pusaran kabut hitam langsung melahap keinginan Heiduomo. Sebagai dewa sejati abadi, keinginannya secara alami sangatlah kuat, namun kekuatan melahap pusaran kabut hitam itu terlalu mengerikan, dan hampir seketika setelah disentuh, ia benar-benar melahap dan memusnahkan keinginannya. Heiduomo yang melarikan diri muncul di udara, melintasi parabola dengan inersia dan jatuh ke tanah, seolah-olah sedang tidur. Aku benar-benar hancur dalam pertarungan jarak dekat.
gumam Luo Feng. Dia melangkah mendekati tubuh He Duomo, menatap tubuh yang seperti gunung itu. Masih bergantung pada teknik rahasia dari alam semesta mimpi buruk untuk mengalahkannya. Jurus ini adalah teknik rahasia mimpi buruk dari alam 9 mimpi buruk. Kau bisa memaksaku menggunakan seni rahasia kehendak. Kau cukup sombong. Dengan lambaian pedang bayangan darah, bayangan pedang abu-abu itu menembus tubuh He Duomo yang tidak memiliki perlawanan dan menusuk ke dalam jantung dewa sejati He Duomo. He Duomo ini sudah mati dalam kekacauan itu. Di tempat lain, sebuah bintang di langit malam meredup, dan itu adalah runtuhnya miniatur alam semesta milik He Duomo di kedalaman langit malam yang ekstrim. Pertempuran ini sungguh tidak mudah, kata Luo Feng sambil menyentuh wajahnya. Dia baru saja terluka parah dan wajahnya hancur berkali-kali. Aku benar-benar lemah dalam pertarungan jarak dekat. Dari awal hingga akhir, dia selalu mengandalkan tubuh dewa yang sempurna untuk melawannya. Kemudian, Luo Feng melihat sekilas bunga kristal darah biru ungu yang sudah tidak tersembunyi, dan segala napas bunga kristal darah biru ungu yang kehilangan perlindungan He Duomo menyebar dengan cepat. Ini bunga kristal darah biru ungu. Tidak heran dewa sejati abadi sangat menginginkannya, kata Luo Feng yang menunjukkan kegembiraan. Pikirannya bergerak dan kekuatan tak terlihat langsung menyelimutinya, menutupi napas bunga kristal darah biru ungu dengan sempurna. Bahkan saat Luo Feng menutupi sekelilingnya, dia juga menutup seluruh area luas dari pertempuran sebelumnya. Bahkan jika dewa sejati telah lewat sini, dia tidak melihat masalah apapun. Suara mendesing. Morosa yang terbang dari kejauhan dan mendarat di samping Luo Feng menatap mayat He Duomo dengan takjub. Tuan, Anda masih menggunakan teknik rahasia kehendak. Ketika Anda berurusan denganku juga menggunakan teknik rahasia kehendak, kata Morosa. Kehendak, tapi itu juga kekuatanku, kata Luo Feng. Pertempuran tadi hanya sepihak, kata Morosa penuh emosi. Luo Feng meliriknya. Morosa segera menutup mulutnya, lalu mengikutinya dengan mata penuh nafsu, melihat senjata dan harta karun yang ditinggalkan oleh He Duomo. Dewa sejati abadi berlengan 8 ini punya banyak sekali senjata. Ambil saja jika kau mau, kata Luo Feng. Aku butuh 2 tombak. Morosa segera memberi isyarat dan 2 tombak hitam jatuh ke tangannya, dan dia menari dengan tombak di tangannya penuh kegembiraan. Dengan senjata, kekuatanku setidaknya berlipat ganda, kata Morosa dengan gembira. Apakah 2 tombak sudah cukup? Tanya Luo Feng. Iya, sudah cukup, jawab Morosa. Ketika kamu pergi ke kota Huyang, kamu membutuhkan sejumlah uang saku, kata Luo Feng sambil melemparkan sebotol giok hitam dan hijau ke Morosa. Morosa mengambilnya dan melihatnya sebentar. Ada lebih dari 100 butir pasir yang mengambang di dalam botol giok hitam dan hijau, yang masing-masing berisi prototipe alam semesta. Ada juga kristal kekacauan yang dipotong rapi dan tumbukan batu berwarna. Ini adalah pasir kosmik, kristal kekacauan, dan batu kekacauan. 122 pasir kosmik, 30.000 kristal kekacauan, dan sejumlah besar batu kekacauan. Morosa melihat dengan rasa ingin tahu dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Menurut rahasia pertukaran benua asal, 1 pasir kosmik secara dengan 10.000 kristal kekacauan dan bernilai 100 juta batu kekacauan. Pasir kosmik sudah menjadi unit mata uang terbesar. Mengapa dia tidak memiliki baju zirah? Tanya Morosa sambil melihat dengan rasa ingin tahu. Baju zirah jauh lebih mahal daripada tombak. Kekayaannya terutama digunakan untuk membeli senjata dan warisan. Dan 8 ombak ini bernilai 8.000 pasir kosmik, kata Luo Feng. Tuan, bisakah Anda memberikan tubuhnya kepadaku? Morosa menatap mayat He Duomo yang sangat besar dan merasa sangat rakus. Dia suka melihat miniatur alam semesta
tetapi dia juga menyukai mayat-mayat super kuat. Selama dia melahap energi yang cukup, dia bisa terus tumbuh. Aku akan memberikannya kepadamu saat aku sudah selesai, kata Luo Feng. Dia menyingkirkan semua barang jarahannya terlebih dahulu. Barang rampasan yang ditinggalkan He Duomo lumayan, 8 tombak bernilai sekitar 8.000 pasir kosmik, dan 19 kerucut air hitam juga bernilai sekitar 2.000 pasir kosmik, ditambah beberapa pasir kosmik yang dibawanya, material binatang alien yang ditumbuk menjadi gunung es, dan lain-lain. Nilai total semua hartanya sekitar 15.000 pasir kosmik, dan tentu saja sebagiannya juga diberikan kepada Morosa. Luo Feng mengamati mayat itu sejenak. "Mayat ini untukmu, cepat dan masukkan ke menara bintang," kata Luo Feng sambil melirik Morosa. "Ya," Morosa dengan gembira menyingkirkan mayat besar itu, lalu dimasukkan ke dalam menara bintang, tempat ia akan melahap makanannya. "Ini makanan paling lezat yang pernah aku makan sejak aku lahir." Di salah satu lantai menara bintang, Morosa menatap mayat besar di depannya, dan dia meneteskan air liur, lalu menelannya, dan kekuatan dewa yang besar dari mayat itu terus-menerus diserap oleh Morosa. Di luar, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah biru ungu, menunggu dalam diam. Masa mekar bunga kristal darah ungu biru ini hanya 10 hari totalnya, dan diperkirakan tinggal beberapa hari lagi. Luo Feng dalam suasana hati yang baik. Scene berganti. Di kota Huyang, sebuah pavilion yang disebut Menara Tianyun menjulang tinggi ke awan. Di lantai teratas menara awan langit, Ketua Yan Jun duduk sendirian, memandangi pemandangan kota yang menjulang di antara awan. "Hah?" Tiba-tiba raut wajah Presiden Yan Jun sedikit berubah. Lalu dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan token segi 8, yang melaluinya dia bisa merasakan 12 dewa sejati abadi lainnya dari bangsa Si di cabang kota Huyan. Pada saat ini, salah satu dari mereka kehilangan jiwanya. Secara umum, hilangnya induksi melambangkan kematian. He Duomo sudah mati. Presiden Yan Jun terkejut. "Dia meninggal sebelum tiba di kota Huyang. Saya tidak tahu di mana dia meninggal dan mengapa dia meninggal. Jadi saya harus segera melaporkannya." Dia tidak berani ragu. Begitu dia mengaktifkan tekniknya, awan dan kabut di sekitar menara Tianyun segera bergulung secara alami menutupi seluruh lantai atas menara Tianyun. Ketika Presiden Yan Jun berdiri dan melakukan metode rahasia itu, dia melihat api kecil berwarna darah tumbuh dari udara tipis, memancarkan aura bencana dan kegelapan. "Tuan Hao, baru saja perintah pemanggilanku tidak lagi merasakan He Duomo," Ketua Yan Jun berkata dengan hormat. Api berwarna darah yang memancarkan aura malapetaka juga berkata, "Jimatnya telah rusak dan dia memang sudah mati. Dia meninggal begitu tiba di kota Huyang. Apakah dia dibunuh oleh seorang master yang dikirim oleh negara Yu, atau apakah seorang master yang dikirim oleh 9 Jianghao?" Negara Si sedang mengincar kerajaan dewa di sekitarnya, dan hubungan antara negara Si dan negara Yu secara alami tidak baik, dan pertarungan rahasia belum berhenti. Wajar saja jika bawahnya mati. "Tapi dia belum tiba di kota Huyang," Presiden Yan Jun segera menjelaskan. "Oh," api kecil bertanya-tanya, "bukankah dia seharusnya sudah tiba?" "He Duomo memang seharusnya tiba, dan hari ini adalah hari terakhir tenggang waktunya," Presiden Yan Jun berkata dengan hormat. "Tapi baru hari ini saya menghubunginya. Dia mengatakan bahwa akan butuh beberapa hari untuk tiba, dan dia tidak mengatakan apapun lagi." Suara api berwarna darah keluar. "Karena dia mengatakan akan tiba dalam beberapa hari, dia seharusnya masih berada di wilayah prefektur kekacauan Jiujiang. Kamu harus menyelidiki dan mencari tahu di mana dia meninggal." "Ya," Ketua Yan Jun berkata dengan hormat.
Tuan Hou, kami kekurangan master. Sebentar lagi tidak akan ada kekurangan, kata api berwarna darah itu. Kemudian lenyap. Presiden Yanjun menghela nafas lega. Haiduomo itu idiot, dia sudah mati. Setelah Presiden Yanjun melaporkan laporannya, dia duduk dengan santai. Jika dia bisa membunuhnya, kekuatannya pasti luar biasa. Aku tidak punya kekuatan untuk mencari tahu. Agaknya Master Hou tidak akan menyalahkanku, gumam Presiden Yanjun. Di balik kematian Haiduomo, ada seorang Master Agung yang hebat, dan Presiden Yanjun tidak punya ide untuk memeriksanya sama sekali. Segala sesuatunya berjalan sangat cepat. Di bawah langit malam, Luo Feng duduk bersila di samping bunga kristal darah biru ungu. Aku datang ke benua asal dan bertarung melawan dewa sejati abadi dari benua asal untuk pertama kalinya, dan aku bisa melihat banyak kekuranganku sendiri. Luo Feng berpikir, aku baru saja menjadi dewa sejati abadi dan banyak metode rahasia yang belum ku kembangkan. Dalam waktu pertemuan ini, dia benar-benar disiksa dalam pertempuran jarak dekat, dan dengan tubuh dewa yang sempurna, Luo Feng masih dapat menahan semua serangan. Jika saya bertemu seseorang yang pandai menjebak musuh, aku khawatir mereka akan menjebakku 2 atau 3 kali. Ketika saatnya tiba, aku harus mengandalkan seni rahasia tekad atau mengandalkan harta rahasia aliran mekanis, pikir Luo Feng. Dalam jangka panjang, lawan masa depanku mungkin akan berada di level 3 penguasa negarasi. Oleh karena itu, aku masih harus meningkatkan kekuatanku, mengolah teknik Lei Yuan, dan menaikkan tekadku ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, peningkatan alam agung sangatlah penting, dan aku harus menemukan cara untuk menerobos ke alam penguasa kekacauan sekarang. Untuk menjadi penguasa kekacauan, aku harus memahami hukum kekacauan. Luo Feng terus berpikir. Di satu sisi, aku harus mengambil inisiatif untuk memahami hukum kekacauan, dan di sisi lain, aku harus mempelajari beberapa metode rahasia hukum kekacauan. Untuk kedepannya, masih begitu banyak teknik yang harus aku kembangkan, sehingga aku bisa bertahan di benua asal. Scene berganti. Di salah satu lantai menara bintang, sebuah kapal terbang mendarat. Sang Patria dan lebih dari 10 dewa sejati semuanya menatap lapisan ruang ini dengan kebingungan, hanya merasakan bahwa ujung ruang di sekitarnya berwarna abu-abu, dan waktu serta ruang sepenuhnya terhalang dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Patria, apa yang akan dilakukan yang mulia itu ketika dia menangkap kita di sini? Apakah dia akan menggunakan kami sebagai bahan uji coba? Ku dengar ada banyak dewa sejati di kota Huyang yang pergi untuk menguji obat. Apakah yang mulia ini ingin menangkap kita untuk menguji obat? Para dewa sejati dalam tim sedikit gelisah tentang semua jenis spekulasi. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Zuo Wei, Zuo Yun, dan 2 dewa sejati muda yang mendengarkan diskusi para senior, mereka juga khawatir. Sang Patriark tersenyum berkata, jika bukan karena yang mulia ini, kita semua pasti sudah mati sekarang. Yang mulia ini adalah penyelamat kita. Jika dia membutuhkan kita untuk melakukan sesuatu, itu juga merupakan kesempatan yang baik bagi kita. Di kota Huyang, banyak dewa sejati yang ingin melakukan sesuatu untuk para dewa sejati abadi, namun tidak memiliki kesempatan. Patria, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Zuo Yun. Tunggulah dengan sabar, kata sang Patria. Siang dan malam berputar. Hari-hari di benua asal sangatlah panjang. Luo Feng berkultivasi di samping bunga kristal darah biru ungu selama 3 hari, dan dia memiliki sedikit pemahaman tentang 9 pedang penembus batas, teknik Lei Yuan, dan teknik memutus. Sehari di benua asal adalah waktu yang sangat lama, kira-kira setara dengan 1 tahun di bumi, pikir Luo Feng. Saat ini langit cerah, awan putih bergerak, dan hari sudah siang. Namun jika melihat ke atas, masih dapat melihat beberapa bintang paling terang. Luo Feng tiba-tiba mencium harum bunga
yang semakin lama semakin kuat, bahkan membuat kesadaran jiwanya merasa sangat senang. Dia pun segera menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat bunga kristal darah biru ungu itu bergoyang lembut dan permukaan kelopaknya tampak bersinar. Akhirnya bunga ini akan benar-benar matang, kata Luo Feng tersenyum. Dan setelah memancarkan aroma bunga, cahaya dari bunga kristal darah biru ungu ini akhirnya menyatu menjadi biasa dan diam-diam terlepas dari rimpang dan jatuh ke tanah. Luo Feng memberi isyarat dan dibawa paksaan kekuatan dewa, bunga kristal darah biru ungu tergantung di depannya. Ku dengar bunga kristal darah ungu biru ini punya dorongan besar pada garis keturunan kultivasi, tapi aku bukan penduduk asli benua asal dan aku tidak bisa melakukan teknik garis keturunan, kata Luo Feng. Dia kemudian menggunakan kotak kayu untuk menyimpan bunga kristal darah biru dan ungu. Sudah waktunya pergi ke kota Huyang. Begitu Luo Feng melangkah, dia sudah melesat melewati Gampan dan pergi. Dan di saat yang sama, dia juga memanggil Morosa dan Mo Yuhu keluar. Mo Yuhu, teruslah tunjukkan jalannya, kata Luo Feng. Ya, Mo Yuhu tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia melirik ke segala arah dan terus memimpin jalan. Luo Feng menatap Morosa di sampingnya dan berkata, lihatlah dirimu, apakah panennya cukup besar? Itu banyak sekali keuntungannya, jawab Morosa. Dia menunjukkan kegembiraan dan berkata, Tuan, jika hal baik seperti ini terjadi 1000 kali, saya perkirakan itu akan mencapai alam kekacauan. Luo Feng meliriknya, memakan ribuan dewa abadi, beraninya kau berpikir seperti itu? Kamu masih harus melahap kekuatan langit dan bumi. Luo Feng tidak memperhatikannya lagi. Energi yang kaya antar langit dan bumi di benua asal berubah menjadi kabut seperti zat, melahap kekuatan langit dan bumi, dan efeknya juga bagus. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.